Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Semoga selalu semangat dalam menerima pembelajaran daring matematika SMP Negeri 2 Blora. Baiklah anak-anakku, topik yang akan kita pelajari kali ini adalah topik 6, yaitu tentang perbandingan. Oke, langsung aja kita belajar dengan Pak Alif tentang perbandingan. Materi pertama yang harus kalian kuasai adalah apa itu pengertian tentang perbandingan. Oke, yang pertama, perhitungan pembagian itu sama dengan perbandingan. Misalkan seperti ini, 6 dibagi 3 sama dengan 2, itu bisa ditulis dengan 6/3. Dibagi itu artinya per, sama dengan 2. 9 dibagi 12 sama dengan 0,75, atau bisa tulis 9/12 sama dengan 0,75. Atau ini sebetulnya bisa disederhanakan ya. 9 dibagi 3 yaitu 3, 12 dibagi 3 yaitu 4. Berarti sama dengan 3/4 sama dengan 0,75. Sekarang perbandingan itu sendiri seperti apa? Oke, seperti ini. 6 dibagi 3 itu sama dengan 2 dibagi 1. Atau 6/3 sama dengan 2/1. Berarti 6 dibagi 3, 2, 3 dibagi 3, 1. Harus sama pembaginya, perbandingan itu. Antara pembilang sama penyebut. Kalau pembilangnya dibagi 3, berarti penyebutnya juga dibagi 3. Selanjutnya, seperti ini. Perbandingan 9 dibanding 12 itu sama dengan 3 dibanding 4. Atau bisa ditulis 9/12 sama dengan 3/4. Jadi pembilangnya dibagi 3, penyebutnya juga dibagi 3, sehingga diperoleh penyederhanaan 3/4. Oke, seperti ini. 7 km dibanding 35 km. Lihat dulu satuannya. Satuannya sudah sama. Berarti kita tinggal membandingkan. Berarti 7 sama 35. Oh, bisa dibanding dengan pembagi yang sama, yaitu 7. 7 dibagi 7, 1. 35 dibagi 7, 5. Atau bisa ditulis 7 km per 35 km itu sama dengan, kilometernya hilang, 7 dibagi 7, 1. 35 dibagi 7, 5. Oke, selanjutnya, pada setiap perbandingan berlaku hal seperti berikut. Jadi, seperti ini. 6 banding 3 sama dengan 2 dibanding 1. Oke, itu bisa ditulis 6 dikali 1 sama dengan 3 dikali 2. Seperti ini, atau ditulis seperti ini ya. 6/3 sama dengan 2/1. Itu disilang, nak. 6 dikali 1 sama dengan 3 dikali 2. Bisa ditulis seperti ini. Selanjutnya, 9 banding 12 sama dengan 3 banding 4. Atau 9/12 sama dengan 3/4. Atau bisa ditulis ini silang. 9 kali 4 itu sama dengan 3 kali 12. Seperti ini. Selanjutnya, sama seperti yang tadi, 7 km banding 35 km itu sama dengan 1 banding 5. Atau 7 km per 35 km itu sama dengan 1/5, dikalikan silang saja, sehingga diperoleh 7 km kali 5 sama dengan 35 km kali 1. Selanjutnya, diperoleh kesimpulan jika ada A banding B sama dengan C banding D, atau kita tulis A per B sama dengan C per D, maka kita peroleh perkalian silang A kali D sama dengan B kali C. Oke, contoh. Oke, yang pertama, 2 banding 6. Sederhanakanlah perbandingan berikut. Berarti kita peroleh 2 banding 6 itu sama dengan 1 banding 3. Ini sebagai
pembilang, ini sebagai penyebut. Berarti 2 bagi 2, 1, 6 bagi 2 diperoleh 3. Sekarang soal nomor 2, diperoleh 6 banding 2 sama dengan 3 banding 1. 8 cm banding 20 cm, satuannya sudah sama, berarti kita lihat 8 sama 20 bisa dibanding dengan 4. Berarti 8 dibagi 4, 2, 20 dibagi 4, 5, sehingga diperoleh perbandingan 2 banding 5. 2 meter dibanding 150 cm, satuannya beda, maka kita jadikan konversi ke cm. 2 meter jadikan cm, 200 cm dibanding 150 cm, maka diperoleh dibagi 50 ya, ini juga dibagi 50, berarti diperoleh 4 banding 3. 1,3 jam dibanding 7 jam sama dengan, kita kalikan 10. 13 jam sama dibanding 70 jam. Karena sama jam, berarti kita coret jamnya, tinggal diperoleh 13 banding 70. 25 menit dibanding setengah jam, maka kita samakan dulu satuannya, yaitu ke menit ya. Sehingga diperoleh 25 menitnya tetap, setengah jam sama dengan 30 menit, maka menitnya hilang. Kalau sudah 25 sama 30 bisa dibagi dengan 5. 25 bagi 5, 5, 30 dibagi 5, 6. Selanjutnya, penggunaan perbandingan. Perbandingan banyak digunakan pada suatu peta, gambar suatu benda, model suatu benda, dan lain-lain. Perbandingan sering disebut juga dengan apa? Skala. Oke, baiklah, kita sekarang belajar tentang skala. Contoh 1. Skala itu adalah perbandingan ukuran pada peta dengan ukuran sebenarnya. Atau bisa saya tulis, skala sama dengan ukuran pada peta disingkat CP dibanding dengan ukuran sebenarnya disingkat CS. Ini ada contoh soal. Dari peta di samping diperoleh informasi bahwa ukuran pulau sebenarnya adalah 3.200 kali ukuran peta itu. Ingat, skala 1 banding 3.200. Berapa kilometer panjang pulau itu yang sebenarnya? Oke, baiklah kita kerjakan. Kita peroleh berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Berarti ini kita peroleh 4 cm. Kita kerjakan. Penyelesaian. Diketahui panjangnya tadi 4 cm ya, dan skalanya 1 banding 3.200. Ditanya panjang pulau sebenarnya. Kita jawab, skala tadi adalah ukuran pada peta dibanding ukuran sebenarnya. Skala 1 banding 3.200 sama dengan ukuran pada petanya 4 cm dibanding ukuran sebenarnya. Ini kita kalikan silang, nak. 1 kali ukuran sebenarnya diperoleh ukuran sebenarnya. Sekarang 3.200 dikali 4. Maka diperoleh 12.800 cm. Kita jadikan kilometer, maka nolnya hilang 5. Sehingga pulau itu sebenarnya adalah 128 km. Soal kedua. Oke, ini ada lebar atau tinggi gambar 5 cm. Gambar yang kedua. Oke, ini ya 10 cm. Maka lebarnya ini berapa? Seperti itu pertanyaannya. Ini ada 5 cm, 3 cm. Ya, lebarnya tingginya 5, lebarnya 3,4 cm. Di sini ini tingginya 10 cm, tapi lebarnya kita belum tahu. Oke, gambar 1 gambar asli, tinggi 5, lebarnya 3,4 cm. Gambar 2 setelah diperbesar, tingginya menjadi 10 cm, lebarnya berapa cm? Kita kerjakan. Dijawab diperoleh 6,8 cm. Dari mana caranya? Tinggi banding tinggi, lebar banding lebar. Cara penyelesaiannya seperti ini.
Jawab. Tinggi 1 tadi adalah diperoleh tingginya ya. Berarti tinggi 1 yang 5 tadi dibanding dengan tinggi 2 10 cm setelah diperbesar. Kemudian kita bandingkan lebar 1 3,4 dibanding lebar 2 yang kita cari. Ingat, tadi kita bisa menggunakan perkalian silang 5 kali L2 10 kali 3,4 sehingga diperoleh seperti ini. Berarti 5 kali L2, 5L2 sama dengan 10 kali 3,4, 34. Maka L2, 34 dibagi 5 diperoleh 6,8. Ini ada model mobil balap. Ya. Kemudian diperoleh lebarnya 2,4 cm, panjangnya 6 cm, tingginya belum tahu. Oke, sekarang kita cari skalanya. Penyelesaian contoh 3 tadi, skalanya diperoleh 1:46. Dari mana? Kita bisa lihat sebelumnya. Tentukan skala mobil itu, pertanyaannya. Kemudian tentukan lebar mobil itu, ya. Kemudian tinggi mobil sebenarnya 9 cm, tentukan tinggi model. Ini kan ada tinggi sebenarnya, ya. Oke, sekarang kita gunakan panjang mobil untuk mencari skala. Di sini ada panjang mobil 2,76 meter. Ini panjangnya berapa tadi? 6 meter. Kita 6 cm kita bandingkan jarak pada peta dibanding jarak sebenarnya. Sehingga diperoleh skalanya adalah ini. 1:46. Skala panjang model banding panjang sebenarnya 6 cm dibanding 7,6 meter diperoleh 6 cm dibanding 76 cm. Meternya kita jadikan senti. Kalau sudah sama-sama senti, 6 dibagi 6, 1. 276 dibagi 6, 46. Maka skalanya adalah 1:46. Lebar sebenarnya 1,104 meter. Ini sekarang kita mencari apa? Lebar pada model. Ya. Oh, yang ditanyakan ternyata. Berarti ini tadi skalanya 1:46 sama dengan lebarnya tadi 2,4 cm. Lebar sebenarnya berapa? Maka ini caranya 1 kali lebar sebenarnya 46 kali 2,4 cm sehingga diperoleh seperti ini. 46 kali 2,4 cm maka diperoleh 110,4 cm maka diperoleh 1,104 meter. Tinggi modelnya berapa? Tinggi model mobil diperoleh 2 cm. Caranya skala sama dengan tinggi model dibanding tinggi sebenarnya. Skalanya tadi 1:46 sama dengan tinggi model banding tinggi sebenarnya 92 cm. Maka kita kalikan 1 kali 92 cm, 92 cm, 46 dikali tinggi model. Maka diperoleh 92 cm dibagi dengan 46 cm sama dengan 2 cm. Kesimpulan, untuk menyelesaikan suatu soal yang berkaitan dengan perbandingan, dalam pembuatan perbandingannya yang dipasangkan adalah yang sejenis. Berarti lebar gambar dibandingkan dengan lebar sebenarnya, panjang pada gambar dibandingkan dengan panjang sebenarnya, tinggi pada gambar juga dibandingkan dengan tinggi sebenarnya. Penggunaan perbandingan dalam menyelesaikan soal. Ini ada soal tentang ini ada menara, ini ada tongkat. Menara kita disuruh mencari, hitunglah tinggi menara itu. Bagaimana? Ini ada tinggi tongkat 5 meter, bayangan tongkat adalah 1 meter. Ini tinggi menaranya tidak tahu, bayangannya adalah 6,2 meter. Caranya gampang, berarti tinggi menara banding tinggi tongkat, bayangan menara banding bayangan tongkat. Kita langsung kerjakan aja ya.
Oke, ini tadi tinggi tongkat banding tinggi menara sama dengan bayangan tongkat banding bayangan menara. Diperoleh tongkat tadi 5 meter, tinggi menara yang dicari, bayangan tongkat tadi 1, bayangan menara 6,2. Jadi tinggi menara kali 1 sama dengan 5 meter kali 6,2. Sehingga diperoleh 1 kali tinggi menara berarti tinggi menara 5 meter kali 6,2 berarti diperoleh 31 meter. Maka tinggi menaranya adalah 31 meter. Selanjutnya, seorang petani mengerjakan 10 meter persegi dalam 3 jam. Berapa luas yang dikerjakan jika bekerja selama 4 jam 12 menit? Berarti kita gunakan perbandingan. Karena di sini dalam jam, maka kita jadikan 4 jam 12 menit ini seluruhnya dalam jam. Karena 1 jam 60 menit, maka 4 jam 12 menit diperoleh 4 jam ditambah 12 menit. Sama dengan 4 jam ditambah 12 per 60 jam. 4 jam ditambah 12 per 60 itu diperoleh 0,2 jam. Berarti 4 tambah 0,2 diperoleh 4,2 jam. Kita bandingkan, kalau 10 meter tadi 3 jam. Sekarang titik-titik meter persegi itu diperoleh 4,2 jam. Berarti kita bandingkan aja. 10 banding A sama dengan 3 banding 4,2 jam. Berarti perbandingan apa? Senilai. Kita kerjakan, diperoleh 10 banding A sama dengan 3 banding 4,2. Perkaliannya tadi 10 kali 42 sama dengan A kali 3. Diperoleh ini ya, A kali 3, 3A, 10 kali 4,2, 42. Sehingga diperoleh 42 dibagi 3, 14. Sehingga untuk mengerjakan 4,2 jam itu diperoleh 14 meter persegi. Soal selanjutnya, suatu pekerjaan dapat diselesaikan 15 orang dalam waktu 12 jam. Jika di pekerjanya 20 orang, berapa jamkah pekerjaan itu? Kalau semakin banyak orangnya, berarti semakin cepat waktu selesainya. Berarti kita tulis 15 orang tadi 12 jam. 20 orang berapa jam? T jam, maka kita bandingkan 15 per 20 itu sama dengan 12 per T jam. Oke, diperoleh perbandingan seperti ini. 15 banding 20 sama dengan T banding 12. Ya, karena ini berbalik nilai. Ini kan orangnya dari 15 menjadi 20. Semakin banyak orangnya, maka nanti pekerjaan akan semakin cepat selesai. Maka ini dibalik. Jadi 15 per 20 sama dengan 12 per T itu kalau senilai ini dibalik. T per 12. Maka kita kalikan 15 kali 12, 20 kali T. Ini ya, sehingga diperoleh 20T sama dengan 180. 180 dibagi 20 diperoleh 9 jam. Sehingga waktunya lebih cepat. Ini namanya perbandingan berbalik nilai. Semakin banyak orangnya, semakin cepat waktu selesainya. Kesimpulan, perbandingan itu ada 2 jenis, yaitu perbandingan senilai, contohnya banyak pekerja dengan luas yang dikerjakan, semakin bertambah pekerja, maka semakin bertambah luas yang dikerjakan. Kalau perbandingan berbalik nilai, seperti kecepatan dengan waktu, semakin bertambah kecepatannya, semakin berkurang waktu yang diperlukan. Grafik perbandingan senilai itu seperti ini, nak. Grafik perbandingan senilai itu semakin ke atas semakin linear. Ingat perbandingan ada 2, yaitu perbandingan senilai dengan berbalik nilai. Kalau perbandingan senilai grafiknya naik ke atas seperti ini, linear. Sedangkan grafik perbandingan berbalik nilai itu seperti ini, landai. Grafiknya seperti ini, landai. Oke, itu perlu diingat ya. Grafik perbandingan senilai itu grafiknya linear, sedangkan berbalik nilai grafiknya landai seperti ini. Kemudian ini misalkan ada tabel, kita disuruh menggambar grafik, berarti kita bisa menggambarnya dalam grafik.
Ini 1 jam kecepatannya 120 km. Kalau 1,5 jam kecepatannya berkurang. Di sini waktunya bertambah, tapi kecepatannya semakin berkurang. Maka ini bisa kita tarik kesimpulan. Ya, ini 1 jadi 1,5, jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 6, jadi 8, jadi 12. Bertambah terus, tapi kecepatannya berkurang. 120, 80, 60, 40, 30, 20, 15, 10. Kalau berkurang seperti ini, maka perbandingannya adalah perbandingan berbalik nilai. Yang satu bertambah, yang satu berkurang. Maka grafiknya nanti adalah grafik landai. Seperti ini. Oke, sekarang kita belajar tentang kumpulan soal perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai. Oke, ini 4 liter bensin menempuh 80 km. Kalau 200 km, maka bensin yang diperlukan berapa? Ini juga perbandingan senilai. Kalau bensinnya banyak, jarak tempuhnya jauh. Kalau bensinnya sedikit, jarak tempuhnya juga sedikit. Kalau ini 4 liter 80 km, sedangkan jarak tempuhnya 200, maka bensin yang diperlukan semakin banyak, berarti senilai. Kalau senilai berarti ini 80 banding 200, jarak banding jarak, 4 dibanding yang diperlukan. Bensinnya 200 berapa? Maka kita tulis X. 80 banding 200 sama dengan 4 banding X. Kita kalikan silang, maka diperoleh 200 banding 80 dikali 4 liter. Diperoleh 10 liter. Contoh soal berikutnya. Untuk memberi makan 14 orang tamu diperlukan 12 kg. Bila memberi makan 35 tamu diperlukan beras berapa? 14 orang 2 kg. Nah, 35 orang berarti berasnya semakin banyak. Ini juga perbandingan senilai. Maka 14 banding orang ini ya, orang banding orang, beras banding beras. Maka 14 tamu banding 35 tamu sama dengan 2 kg banding X. Maka kita kalikan silang. 14 kali X sama dengan 35 kali 2. Sehingga diperoleh seperti ini. Jawabannya adalah C. Soal berikutnya, sebuah toko kue 8 hari dapat membuat 240 kue. Kalau 12 hari, harinya semakin banyak, maka kue yang dibuat juga semakin banyak. Sama, ini juga perbandingan senilai. Hari dibanding hari, 8 hari banding 12 hari sama dengan 240 kue banding yang ditanya yaitu X. Sehingga diperoleh 360 kue. Jawabannya C. Selanjutnya, perbandingan uang Feral, Safa, dan Mahesa 4 banding 3 banding 2. Jumlah uang Feral dan Safa 42.000. Maka jumlah uang mereka bertiga berapa? Berarti ini kita gunakan perbandingan. Oke, kan 42 itu uangnya Feral sama Safa. Berarti kita tulis 4 banding 3. Karena Feral itu 4, Safa 3, Mahesa 2. Karena ini uangnya Feral sama Safa, berarti 4 tambah 3 dibanding yang ditanyakan uang mereka bertiga. Berarti ini 4 tambah 3 tambah 2. Sama dengan 42.000 dibanding X. Maka diperoleh berapa? Ini dikalikan silang ya. Maka diperoleh X sama dengan 4 banding tambah 3 tambah 2 dibanding 4 tambah 3 dikali 42.000 diperoleh 9/7 kali 42.000 diperoleh 54.000. Jawabannya adalah A. Soal perbandingan senilai berikutnya. Oke, sama seperti tadi perbandingan Fajri, Fadil, Fikri ya. 3 banding 7 banding 9. Jumlah kelereng Fajri dan Fikri 96. Maka Fajri sama Fikri dijumlahkan. 3 ditambah 9 sama dengan, karena jumlah mereka bertiga ini yang ditanya, berarti 7 tambah 3 tambah 7 tambah 5 itu sama dengan X. 3 tambah 9 itu sama dengan 96. Diperoleh seperti ini operasionya. X kali 3 tambah 9 itu sama dengan 3 tambah 7 tambah 9 dikali 96. Diperoleh ini ya.
Maka penyederhanaan seperti ini diperoleh 152 butir. Soal berikutnya masih perbandingan senilai. Rahma, Fadila, Taufik berturut-turut Rahma 8, Fadila 3, Taufik 10. Selisih umur Rahma dan Taufik. Selisih Rahma itu 8, Taufik 10. Ya berarti di sini juga diselisihkan. 10 diselisihkan 8 diperoleh 4 tahun ya. Ini kan 4 tahun. Maka jumlah umur mereka bertiga berapa? Berarti ini dijumlahkan karena yang dijumlahkan. Berarti jumlah sama dengan X, selisih sama dengan 4 tahun. Maka ini kita kalikan silang, 10 kurangi 8 itu 2 kali X, berarti 2X sama dengan ini dijumlahkan semua dikalikan 4 tahun. Maka diperoleh 42 tahun. Soalnya jawabannya C. Soal berikutnya, jika keliling persegi panjang 80 cm dengan perbandingan panjang dan lebar 7:3. Luas persegi panjang tersebut berapa? Oke, kita selesaikan dulu. Oke, keliling itu diperoleh 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 80 cm. Oke, sekarang karena kelilingnya 80, maka 80 ini bisa dibagi dengan 2. Sehingga diperoleh panjang tambah lebar sama dengan 80 bagi 2, 40 cm. Berarti diperoleh panjang tambah lebar 40, panjang banding lebar 7:3. Maka panjangnya, kalau mencari panjang ini kan 7. Ya, berarti 7 per 10 dari mana? 7 tambah 3. Karena ini yang diketahui adalah jumlahnya. Berarti 7 tambah 3, 10 dikali dengan 40. Berarti diperoleh 28 cm. Mencari lebar. Lebar ini perbandingannya adalah 3. Berarti 3 dibanding jumlahnya. 7 tambah 3 itu 10 dikali 40 cm ini. Maka diperoleh 12 cm. Sekarang disuruh mencari luas. Luas itu adalah panjang kali lebar. Berarti 28 kali 12, maka diperoleh 336 cm persegi. Jawabannya A. Sekarang kita membahas soal kumpulan soal perbandingan berbalik nilai. Ini seorang pemborong mampu mengerjakan 49 hari dengan 64 bekerja. Sekarang kalau 28 hari pekerjanya berapa? Semakin cepat harinya, maka kerjanya semakin bertambah. Maka kita selesaikan dengan perbandingan berbalik nilai. Berarti 49 dibanding 28 terus dibalik. X banding 64, jangan ditulis 64 banding X karena ini berbalik nilai. Maka diperoleh ini dikalikan silang. Berarti X sama dengan 49 kali 64 per 12. Sama dengan 112 pekerja. Karena yang ditanya tambahan pekerja, berarti 112 dikurangi pekerja mula-mula. Pekerja mula-mula 64. Sehingga sama dengan 48 pekerja. Diperoleh jawabannya B. Soal berikutnya, 4 anak memerlukan waktu 25 menit. Jika dikerjakan 5 anak, maka yang diperlukan untuk mendirikan tenda tersebut berapa? Ya semakin cepat, karena anaknya 4 menjadi 5. Waktunya ini berarti menjadi berkurang. Berarti perbandingan berbalik nilai. Berarti 4 banding 5. Yang dicari berarti X banding 25. Diperoleh perkaliannya seperti ini. 4 kali 25 dibanding 5 sehingga diperoleh 20 menit. Jawabannya adalah B. Mudah bukan? Soal perbandingan berbalik nilai berikutnya. Petani 40 ekor sapi, persediaan makannya untuk 15 hari. Jika 10 ekor sapi, persediaannya akan habis dalam waktu berapa hari? Ini kan jumlah sapinya berkurang. Dari 40 menjadi 10. Sehingga semakin sedikit sapi, semakin lama habis makanan yang disediakan. Ini juga berbalik nilai. Berarti 40 dibanding 10 sama dengan yang dicari dibanding 15. Seperti ini ya. Sehingga diperoleh ini 40 kali 15 dibagi 50.
diperoleh 12 hari. Jawabannya adalah B. Soal berikutnya, masih perbandingan berbalik nilai, diketahui 15 orang dapat menyelesaikan 30 hari. Jika diselesaikan 25 hari bagaimana? Semakin cepat waktunya berarti orangnya harus semakin banyak. Berarti ini kita gunakan perbandingan 15 orang dibanding yang dicari, berarti 25 dibanding yang 30 hari tadi. Sehingga penyelesaiannya seperti ini, diperoleh 18 orang. Jawabannya adalah C. Maaf ini salah nulis. Oke, demikianlah soal-soal tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Berarti ini kita sudah selesai tentang pembelajaran perbandingan bagian 1. Pertemuan berikutnya Pak Alif akan jelaskan perbandingan bagian 2. Semoga apa yang dijelaskan Pak Alif bermanfaat untuk anak-anakku semua. Saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.